Pernah nggak kepikiran? Mungkin Atlantis itu beneran ada dan masih bisa ditemukan. Di lepas pantai Jepang, ada reruntuhan misterius di dasar laut. Namanya Yonaguni Monument, bentuknya mirip piramida dan jalan raya. Beberapa ilmuwan percaya ini terbentuk alami akibat gempa bumi dan erosi. Tapi ada juga yang bilang, ini bukti kota kuno yang tenggelam ribuan tahun lalu. Yang bikin penasaran, beberapa batu berbentuk persegi dan tangga sangat rapi. Sulit banget terbentuk alami. Makanya, ada teori Atlantis nyata di sini. Menariknya, reruntuhan ini muncul saat pasang surut ekstrim. Jadi peneliti bisa mempelajarinya lebih mudah. Dan masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Bayangin aja kalau kita berenang ke sana dan tiba-tiba ketemu clay ikan guide yang ngajak tur keliling. Kamu percaya nggak kalau Atlantis itu nyata? Atau cuma permainan alam? Pernah nggak sih kamu ngerasa pelangi itu kayak deket banget, tapi makin dikejar malah makin jauh? Tenang, bukan kamu yang salah. Emang pelangi itu mustahil disentuh. Pelangi itu bukan benda. Dia cuma cahaya matahari yang dibelokin sama tetesan air hujan. Dan yang paling mind-blowing, setiap orang sebenarnya melihat pelangi yang berbeda. Bahkan bentuk aslinya bukan setengah lingkaran, tapi lingkaran penuh. Kita cuma nggak lihat sisanya dari tanah aja. Jadi kalau kamu lompat setinggi apapun, tetap aja pelangi cuma ngibrit kabur. Mau fakta seru lain yang sering kita salah paham? Follow sekarang biar nggak ketinggalan. Pernah nggak sih, pas bangun tidur, tiba-tiba rasanya dunia muter kayak habis naik komedi putar? Nah, itu bukan karena kamu kurang tidur, tapi bisa jadi vertigo. Vertigo itu bukan penyakit, tapi gejala. Artinya, itu tanda kalau ada yang salah di sistem keseimbangan tubuh kamu. Biasanya di bagian telinga dalam, di telinga kita, ada kristal kecil banget yang bantu otak ngatur keseimbangan. Nah, kalau kristalnya copot dan nyasar ke tempat lain, otak jadi bingung. Makanya, kamu ngerasa dunia berputar. Yang keren, kondisi ini disebut BPV alias Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Nama ribet banget, tapi intinya cuman kristal nyasar bikin kepala berasa roller coaster. Dan lucunya, vertigo bisa kambuh cuma gara-gara gerakan kecil kayak nengok cepet, nunduk, atau bangun dari kasur. Jadi bukan karena kebanyakan scroll TikTok ya. Ada juga yang bilang, kalau vertigo kambuh rasanya kayak dunia ngajak muter bareng, tapi kamu nggak siap. Kalau kamu sering ngerasa pusing kayak gini, coba konsultasi ke dokter THT ya. Dan jangan lupa, gerakan kepala pelan-pelan aja. Karena kadang, dunia cukup berputar tanpa kamu bantu. Kamu tahu nggak? Kehilangan itu sebenarnya bukan soal waktu yang nyembuhin. Tapi soal gimana kita belajar hidup dengan luka itu. Kehilangan orang tua, pasangan, atau teman dekat, itu bukan cuma sedih sesaat. Tubuh dan otak kita beneran berubah karenanya. Menurut psikolog, rasa kehilangan itu memicu bagian otak yang sama kayak rasa sakit fisik. Makanya, kadang dada beneran sesak waktu rindu. Tapi hebatnya manusia, otak kita bisa menyesuaikan. Bukan buat lupa, tapi buat bertahan. Makanya, kadang rindu datang tiba-tiba. Otak kita nyimpen kenangan dalam bentuk bau, suara, bahkan tempat yang mirip. Dan kadang, rindu itu muncul pas lagi nggak nyangka. Kayak waktu nyium aroma masakan ibu, malah mewek di dapur. Kalau kamu juga lagi belajar terbiasa sama kehilangan, ingat, kamu nggak sendiri. Waktu mungkin nggak nyembuhin, tapi kamu bisa sembuh sambil jalan. Coba bayangin, hari spesial buat ayah itu ternyata muncul dari cinta seorang anak perempuan. Banyak yang nggak tahu, asal-usul hari ayah itu bukan dari pemerintah, tapi dari hati seorang anak yang sayang banget sama ayahnya. Namanya Sonora Smart Dog. Dia dibesarkan sama ayahnya seorang diri. Ayahnya seorang veteran perang yang terus berjuang ngerawat 6 anak tanpa pernah ngeluh. Karena rasa terima kasihnya begitu besar, Sonora ngusulin satu hari khusus untuk menghormati semua ayah. Tahun 1910, perayaan Hari Ayah pertama akhirnya terjadi. Tapi, perjalanan Hari Ayah nggak langsung mulus. Butuh puluhan tahun sampai akhirnya diakui resmi. Meski begitu, maknanya tetap sama. Apresiasi untuk ayah yang sering diam, tapi selalu ada. Dan lucunya, sampai sekarang masih banyak yang lupa tanggal Hari Ayah. Tapi ayah cuma senyum. Karena buat mereka, perhatian kecil aja udah cukup. Jadi, jangan lupa ucapin terima kasih ke ayahmu tahun ini.
karena ayah sudah memberi kamu banyak kebahagiaan sejak kamu lahir sampai hari ini. Tahu nggak, sebelum Indonesia merdeka, udah ada perusahaan super kaya, tapi juga super korup. Namanya VOC. VOC ini dulunya perusahaan dagang Belanda, tapi kekuasaannya mirip negara. Mereka bisa perang, bikin perjanjian, bahkan pungut pajak sendiri di Nusantara. Awalnya, VOC didirikan tahun 1602 buat dagang rempah. Tapi, saking kayanya, mereka malah lupa diri. Banyak pejabatnya yang korup, nyuap, bahkan manipulasi laporan keuangan. Heran banget ya, VOC pernah jadi perusahaan terkaya di dunia. Nilainya ribuan triliun. Tapi akhirnya bangkrut, gara-gara korupsi internal mereka sendiri. Pemerintah Belanda sampai pusing. Uang negara ikut bocor gara-gara pejabat VOC korup. Akhirnya, tahun 1799, VOC resmi dibubarkan. Tapi jejak korupsinya masih terasa sampai sekarang. Lucunya, ratusan tahun berlalu, tapi kisahnya mirip. Dulu pejabat VOC korup buat hidup mewah. Sekarang masih ada pejabat yang ketahuan nyolong uang rakyat buat gaya hidup mewah juga. Kalau kamu setuju bahwa korupsi harus dilawan dari diri sendiri, share video ini, biar makin banyak yang sadar. Sejarah tuh bukan buat diulang, tapi buat diubah. Hujan gak berhenti semalaman. Air naik pelan, terus tiba-tiba semua hilang. Rumah, foto keluarga, mainan kecil, tenggelam dalam diam. Itu yang baru aja terjadi di Filipina. Banyak orang kira cuma karena hujan gede. Padahal ini juga karena cuaca ekstrim. Jadi gini, di Filipina itu ada yang namanya habagat, alias angin muson barat. Pas dia ketemu badai tropis, curah hujan bisa berlipat-lipat. Sungai yang tadinya tenang bisa berubah jadi monster dalam hitungan jam. Yang bikin heran, gabungan cuaca ini bisa hujanin air sampai 300 mm cuma dalam semalam. Itu kayak angin badai jadi satu, terus ngelanda kota besar. Tapi di balik kekacauan itu, banyak orang baik datang. Relawan, tetangga, bahkan anak-anak bantu evakuasi dan jagain hewan peliharaan mereka. Dari sini kita belajar, alam enggak marah, dia cuma kewalahan. Kalau manusia nggak siap, ya kita yang kena imbasnya. Mulai sekarang, yuk kita saling jaga alam, sebelum hal yang enggak kita mau terjadi. Kadang, satu tindakan kecil bisa cegah banjir besar. Pernah bayangin kalau semua kebutuhan panganmu, dari beras, sayur, buah, daging, sampai benih dan bibit tanaman, bisa datang dari satu tempat aja? Kenalin nih, ini Lapak Pangan Nusantara, tempat di mana semua urusan pangan bisa kamu temuin dalam satu genggaman. Dengan moto tumbuh berkembang bersama, Lapak Pangan Nusantara hadir buat bantu kamu dapetin bahan pangan terbaik, sehat, halal, dan pastinya berkualitas. Yang keren, mereka udah pakai teknologi IoT farming loh. Jadi semua tanaman dan hewan dipantau lewat sistem pintar biar hasilnya maksimal. Gak cuma itu, mereka juga kirim benih dan bibit tanaman unggul ke seluruh penjuru Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, semua bisa nikmatin hasil terbaik bumi kita. Mulai dari bahan makanan, catering, hewan kurban, sampai solusi pertanian modern, semua ada di Lapak Pangan Nusantara. Jadi, yuk bareng-bareng tumbuh dan berkembang bersama Lapak Pangan Nusantara. Klik link www.lapakpangan.com di bio dan temukan solusi panganmu hari ini. Nggak nyangka, pabrik besar kayak Nike, Adidas, dan Charoen Pokpen di Cikande ternyata kena paparan radioaktif juga. Gimana bisa ya? Belakangan ini, kawasan industri di Cikande serang heboh banget. Setelah dicek oleh Bapeten, ternyata beberapa titik di sekitar pabrik ditemukan zat radioaktif. Zat radioaktif ini bukan berasal dari reaktor nuklir, tapi dari sisa bahan industri logam, biasanya cesium-137, yang bisa muncul dari alat ukur lama atau limbah pabrik logam. Yang bikin kaget, ternyata kawasan ini juga berdekatan dengan pabrik besar
yang memproduksi barang untuk brand dunia kayak Nike, Adidas, sampai Charon Pokpen. Jadi potensi paparan ini bukan hal kecil. Menariknya, ini bukan pertama kalinya wilayah di Indonesia terdeteksi radioaktif. Sebelumnya, kasus serupa juga pernah muncul di Batan Indah, Tangerang Selatan, tahun 2020. Kalau kamu tinggal di sekitar area industri, jangan panik. Tapi penting banget untuk tahu tanda-tanda bahaya radiasi. Pusing, kulit terbakar tanpa sebab, atau alat elektronik yang cepat rusak. Laporkan segera kalau curiga ada sumber aneh. Jadi, yuk mulai peduli sama lingkungan industri sekitar kita. Kalau kamu mau bikin animasi kayak gini, klik link di bio ya. Bye-bye. Percaya nggak? Satu suara kecil bisa bikin kantor berubah total. Yap, kadang perubahan besar dimulai dari satu orang yang berani ngomong. Riset bilang, keberanian speak up bisa nular. Bikin orang lain ikut berani juga. Satu suara positif aja bisa ngurangin stres dan tingkat bullying di kantor. Dan lucunya, efeknya bisa terasa bahkan dari obrolan kecil di pantry. Asal jangan speak up cuma buat ngeluh soal dispenser rusak ya. Mulai aja dari hal kecil, speak up bisa ubah suasana kerja. Beneran. Bayangin, pulang kerja tapi bukan naik mobil, bukan jalan kaki, tapi kamu nyebur ke sungai dan ngapung sampai rumah. Di kota Bern, Swiss, ada sungai bernama Aare, dan ini bukan sembarang sungai. Karena di sini, berenang pulang kerja adalah hal yang biasa banget. Sungai Aare ini mengalir mengelilingi kota Bern kayak pelukan besar. Airnya datang langsung dari pegunungan Alpen, jernih, dingin, tapi super bersih. Setiap musim panas, warga Bern bakal ganti baju kerja perpakaian renang, masukin laptop dan baju ke dry bag, lalu nyebur ke sungai buat pulang. Serius, ini bukan wisata. Ini cara mereka commuting. Pemerintah kota bahkan bikin tangga dan rambu resmi buat pintu masuk dan keluar sungai. Mereka juga punya tim khusus buat jaga keamanan, biar semuanya tetap aman dan tertib. Tradisi ini nunjukin gimana orang Swiss menghargai alam dan kebersihan. Sungai Aare bisa jadi tempat berenang karena warganya disiplin, gak buang sampah, dan saling jaga lingkungan. Gimana? Keren kan? Coba bayangin kalau di kotamu juga ada sungai sebersih ini. Pasti seru banget. Selama haid, tubuh bisa kehilangan sampai 80 ml darah. Tapi tetap kuat. Superhero banget kan? Pas masa subur, suhu tubuh naik dikit loh. Tanda tubuh lagi siap beraksi. Lagi haid terus baper? Wajar. Otakmu lagi banjir hormon, bukan drama queen kok. Lagi haid pengen coklat terus. Itu otakmu lagi nyari hormon bahagia. Berat badan naik pas haid? Tenang, itu cuma air, bukan lemak. Nah, itu dia beberapa fakta unik tentang menstruasi. Jangan lupa jaga tubuhmu ya. Pernah bayangin jalan di hutan, terus ada jamur yang nyala sendiri kayak lampu neon. Ini bukan magic, ini nyata. Yap, ini dia, jamur bioluminesensi. Jamur yang bisa bersinar dalam gelap. Jamur bercahaya ini udah ada sejak jutaan tahun lalu. Sampai sekarang, ada lebih dari 70 spesies yang bisa glowing, terutama di hutan tropis. Yang bikin keren, cahaya jamur ini bukan buat gaya-gayaan. Mereka pakai cahaya buat ngundang serangga, biar spora mereka tersebar lebih jauh. Dan uniknya lagi, cahaya jamur ternyata stabil banget. Bahkan kalau kamu bawa ke tempat super gelap, glow-nya tetap halus dan gak bikin silau. Coba bayangin kalau jamur ini ada di dapur. Masak malam-malam gak perlu lampu, tinggal nyalain jamur. Kalau kamu suka fakta-fakta glowing kayak gini, follow aku biar gak ketinggalan dunia unik yang jarang orang. Katanya hati yang retak gak bisa kembali utuh. Tapi siapa bilang gak bisa tumbuh jadi lebih kuat? Ternyata bukan cuma perasaan, tubuh kita juga bisa bereaksi waktu patah hati loh. Saat kita sedih karena kehilangan, otak kita aktif di bagian yang sama kayak waktu kita ngerasain sakit fisik. Tapi hebatnya, dari rasa sakit itu, otak juga mulai memperbaiki diri. Hormon stres pelan-pelan diganti hormon penyembuh. Makanya, hati yang pernah retak kadang justru lebih kuat, karena udah tahu rasanya sembuh. Walau
Ya, kadang butuh es krim 3 liter dulu biar kuat lagi. Jadi, jangan takut retak. Kadang dari situ justru tumbuh versi terbaik dirimu. Kalau ada bahan bakar yang lebih murah dari bensin dan tumbuhnya dari tanaman, kamu percaya nggak? Kenalin, ini ide bernama Bobby Boss. Bahan bakar nabati yang bisa ditanam di mana aja. Tanaman ini bisa tumbuh berdampingan dengan padi tanpa ganggu produksi beras. Kalau dipakai secara luas, Indonesia bisa hemat lebih dari 145 triliun rupiah setiap tahun dari subsidi solar dan bensin. Ratusan triliun itu bisa dipakai buat naikin gaji guru, bangun sekolah layak, sampai memperbaiki layanan kesehatan di desa. Energi bersih itu bukan cuma soal lingkungan, tapi soal masa depan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Kalau menurut kamu ini harus jadi kenyataan, klik follow, like videonya, dan tulis pendapatmu di komentar. Sudah tahu? Ada kerajaan super kecil yang mengklaim diri sebagai negara merdeka di dalam Italia, namanya Seborga. Penduduknya cuma 1000-an orang. Tapi mereka punya bendera, mata uang, paspor, bahkan seorang raja. Kerajaan ini katanya sudah berdiri sejak abad ke-10, tapi nggak diakui secara internasional. Jadi secara hukum tetap bagian dari Italia. Tapi warga Seborga tetap bangga. Mereka memilih raja lewat pemilu dan sering pakai simbol-simbol kerajaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menurut kamu, Seborga ini negara beneran atau cuman gaya-gayaan? Komentar di bawah ya. Bayangin, satu pulau di Australia ditutup total, bukan karena bencana, tapi karena jutaan kepiting merah lagi jalan bareng menuju laut. Ini dia migrasi kepiting merah di Christmas Island, salah satu pemandangan alam paling luar biasa yang cuma terjadi sekali setahun. Kepiting merah ini hidup di hutan pulau itu. Tapi setiap tahun, pas musim hujan pertama datang, mereka semua jalan bareng ke laut buat kawin dan bertelur. Bayangin, ada lebih dari 50 juta kepiting merah jalan bareng. Pemerintah bahkan bikin jembatan dan terowongan khusus biar mereka nggak ketabrak mobil. Selama migrasi, mereka juga bantu hutan tetap bersih. Daun, buah busuk, bahkan bangkai, semua jadi makanan mereka. Jadi, migrasi ini bukan cuma pemandangan keren, tapi juga cara alam menjaga keseimbangan. Semua makhluk punya perannya, bahkan kepiting kecil seperti ini. Kalau kamu suka animasi edukasi kayak gini, bantu share ya, biar makin banyak orang tahu. Dan buat kalian yang pengen belajar bikin animasi clay seperti ini, klik link di bio ya. Bye-bye! Pernah lihat danau yang bisa nyala biru di malam hari? Bukan magic, bukan editan. Ini nyata banget. Namanya Kawah Ijen. Ada di Jawa Timur. Tempat ini terkenal karena danau asamnya super biru dan bisa ngeluarin api biru di malam hari. Tapi tunggu dulu. Api biru itu bukan sihir ya. Itu gas belerang yang kebakar karena suhu di situ bisa lebih dari 1000 derajat. Yang lebih keren, fenomena ini cuma bisa kamu lihat di 2 tempat di dunia. Salah satunya ya di sini, di Indonesia. Indonesia, api. Danau Kawah Ijen ini juga super asam. Saking asamnya, logam bisa karatan kalau nyemplung. Katanya, kalau bawa mie instan ke sana, bisa langsung mateng cuma dari panas kawahnya. Tapi, jangan dicoba ya, nanti sendoknya ikut meleleh. Gila ya, bumi kita bisa secantik sekaligus sepanas ini. Kalau suka fakta-fakta aneh begini, follow akun ini biar nggak ketinggalan dunia mini selanjutnya. Bayangin, ada salon di tengah laut, tapi pelanggannya ikan hiu sama pari. Iya, ini bukan ngelantur. Ada ikan kecil namanya Blue Cleaner West dan kerjaannya tuh nyalonin ikan lain. Ikan ini tinggal di sekitar terumbu karang. Dia buka stasiun pembersihan buat bersihin parasit dan kulit mati di tubuh ikan-ikan lain. Gratis lagi. Lucunya, ikan-ikan gede kayak hiu dan kerapu tuh bisa diem manis loh. Mereka bukan mulut. Dan si Ras masuk kayak teknisi servis AC. Bersihin bagian dalamnya.
Kayak tukang cukur langganan di kampung, kadang motongnya miring tapi tetap balik lagi karena udah nyaman. Lucu ya, bahkan di laut aja ada salon. Kalau kamu punya ikan, kira-kira bakal langganan si Ras nggak? Follow akun ini buat tahu fakta laut unik lainnya dalam gaya clay animation. Bayangin ya, semua rumah roboh, pohon tumbang, tapi masjidnya malah kayak bilang, nggak bisa nih, aku kuat iman. Yap, ini kisah nyata dari tsunami Aceh tahun 2004, di mana banyak masjid tetap berdiri meski semuanya hancur lebur. Pas tsunami datang, gelombangnya bisa setinggi gedung 4 lantai. Tapi entah gimana, beberapa masjid kayak Baitur Rahman malah nggak kenapa-kenapa. Yang bikin mind blown bukan cuma satu, tapi banyak masjid di Aceh yang selamat. Padahal bangunan beton lain pada rontok semua. Kata warga, posisi masjid biasanya menghadap kiblat, jadi arah bangunannya justru nggak langsung kena hantaman ombak besar. Bayangin kalau masjid bisa ngomong pas tsunami lewat. Heh, ombak! Jangan ganggu. Jadi, nggak cuma keajaiban alam, tapi juga bukti kekuatan doa dan arsitektur yang cerdas. Kalau kamu suka fakta begini, jangan lupa follow biar makin banyak kisah keren dari Indonesia yang divisualin pakai clay. Pernah dengar ada danau yang punya gunung di dalamnya? Kayak, gunung, situ jangan numpang ya. Nah, itu dia, si Danau Segara Anak di Gunung Rinjani, Lombok. Danau ini tuh bukan danau biasa, dia tinggalnya di atas awan cuy. Jadi, danau ini terbentuk dari letusan super besar Gunung Rinjani ribuan tahun lalu. Saking besarnya, bekas kawahnya berubah jadi danau segede itu. Tapi yang paling gokil, di tengah danau itu malah muncul gunung baru. Namanya Gunung Barujari alias Anak Rinjani. Ibarat danau ini udah jadi single parent. Yang lebih keren lagi, Gunung Barujari ini masih aktif. Kadang dia batuk ngeluarin asap kecil. Tapi ya masih lucu sih, belum ngamuk banget. Kebayang nggak kalau danau ini ngobrol? Anak, jangan nyembur di dalam rumah mama dong. Maaf, Mah, lagi pilek lava nih. Jadi, kalau kamu ke Lombok, coba deh lihat langsung danau yang punya gunung ini. Dan jangan lupa, follow biar gak ketinggalan fakta clay yang makin absurd tiap harinya. Bayangin lagi jalan santai, tapi yang jatuh dari langit bukan air hujan, melainkan ikan hidup. Kejadian aneh ini bukan animasi, tapi nyata banget terjadi di kota kecil bernama Yoro di negara Honduras. Dan orang-orang di sana menyebutnya Lluvia de Peces alias hujan ikan. Setiap tahun, sekitar bulan Mei sampai Juli, setelah badai besar, warga Yoro keluar rumah dengan ember, bukan buat ambil air, tapi buat nangkap ikan yang jatuh dari langit. Yang lebih gila lagi, fenomena ini udah terjadi selama lebih dari 100 tahun. Tapi nggak ada laut di sekitar kota itu. Jadi, dari mana asal ikan-ikan itu? Banyak ilmuwan percaya ikan-ikan itu sebenarnya tersedot ke langit oleh pusaran angin atau tornado air dari daerah lain, lalu jatuh lagi saat hujan deras di Yoro. Fenomena seperti ini disebut animal rain dan bisa juga terjadi dengan katak, laba-laba, bahkan ular di tempat lain. Jadi, kalau suatu hari kamu lihat ikan jatuh dari langit, jangan lari dulu. Bisa jadi kamu lagi berdiri di tempat paling ajaib di dunia. Kalau kamu suka cerita dunia seunik ini, klik follow dan tonton Clay Story berikutnya. Air minum yang kamu beli tiap hari ternyata diambil dari kedalaman ratusan meter di bawah tanah. Tapi banyak yang belum tahu, sumbernya lagi jadi kontroversi besar. Yap, Aqua bilang mereka ambil air dari akuifer dalam, lapisan air murni alami yang tersembunyi jauh di bawah permukaan bumi. Tapi, apa sih sebenarnya akuifer dalam itu? Air dari akuifer dalam ini nggak muncul begitu aja. Air hujan meresap ke tanah, melewati lapisan batu dan pasir selama puluhan tahun. Disaring alami oleh bumi sendiri. Jadi, airnya memang bersih banget dan kaya mineral alami.
Tapi di balik itu muncul pertanyaan besar. Kalau air diambil dari dalam banget, apakah bisa bikin air tanah di sekitar jadi berkurang? Soalnya lapisan akuifer ini juga nyambung ke sistem air bawah tanah yang luas banget. Menariknya, Aqua punya sistem pelindung alam di sekitar sumber airnya. Mereka jaga hutan, tanam pohon, dan batasi pembangunan supaya air tanah bisa terus diisi ulang oleh hujan. Jadi intinya, akuifer dalam itu kayak bank air alami yang disimpan bumi selama puluhan tahun. Kalau kita bor sembarangan, bisa bikin tabungan air itu habis. Makanya, pengelolaan sumber air itu harus super hati-hati. Follow akun ini buat dapetin fakta-fakta terbaru lainnya ya. Dan buat kalian yang mau belajar bikin animasi clay seperti ini, langsung aja klik link di bio ya. Bayangin kamu nemuin batu ijo raksasa. Beratnya 5.000 ton. Sampai-sampai butuh alat berat buat ngangkatnya. Yap, ini adalah batu giok 5.000 ton di Aceh. Banyak yang percaya batu ini bukan cuma hasil alam, tapi peninggalan dari zaman purba yang punya energi misterius. Secara ilmiah, batu giok ini terbentuk dari tekanan tinggi dan suhu ekstrim di dalam bumi selama jutaan tahun. Tapi ukurannya yang luar biasa bikin para ahli geologi bingung. Kok bisa sebesar itu? Yang paling menarik, sebagian warga percaya batu ini adalah sisa bangunan dari peradaban kuno Aceh. Bahkan ada yang bilang dulunya batu ini adalah pintu gerbang menuju tempat suci. Dan ternyata energi batu ini beneran bisa dirasakan. Beberapa orang yang datang ke sana ngaku merasa lebih tenang dan hangat saat menyentuh permukaannya. Tapi kalau batu segede itu ada di rumah kamu, bayangin pas mau geser dikit biar bisa ngepel, bisa-bisa butuh tim evakuasi nasional. Nah, udah tahu kan sekarang, kalau kamu mau belajar bikin animasi clay seperti ini, klik link di bio ya. Bayangin kamu punya rumah di dekat gunung. Tapi gunungnya tiap hari meletus. Udah kayak pesta kembang api. Duar, duar, duar. Namanya Gunung Stromboli, si cerewet dari Italia yang hobinya meletus tiap hari. Gunung ini udah aktif ribuan tahun. Dari zaman Romawi sampai sekarang, dia tetap on fire. Jadi kalau dibilang Stromboli itu hot, ya emang beneran. Uniknya, Stromboli itu meletus rutin tiap 10-20 menit. Kayak alarm bangun pagi, tapi versi lava. Karena saking seringnya, warga sekitar malah santai. Mereka ngopi sambil nonton letusan kayak nonton kembang api. Coba bayangin kalau Stromboli ada di Indonesia. Pasti udah viral tiap hari di FYP captionnya. Gunung ini nggak bisa move on. Kalau gunung aja bisa konsisten tiap hari, masa kamu nggak? Follow akun ini biar kamu nggak ketinggalan fakta unik lainnya ya. Dan buat kalian yang mau belajar bikin animasi kayak gini, klik link di bio ya. Bye-bye! Bayangin, ada satu pulau di dunia yang nggak boleh sama sekali dikunjungi manusia. Karena isinya cuma ular. Pulau ini beneran ada. Namanya Ilha da Queimada Grande di Brasil. Dan dipercaya sebagai salah satu tempat paling berbahaya di bumi. Dulu, pulau ini pernah ditinggali penjaga mercusuar. Tapi setelah beberapa kecelakaan misterius, pemerintah Brazil langsung nutup total akses ke sana. Yang bikin ngeri, di sana hidup ribuan ular golden lancehead, salah satu ular paling mematikan di dunia. Bisanya bisa melelehkan jaringan tubuh manusia dalam hitungan menit. Tapi uniknya, racun ular ini sekarang lagi diteliti buat dijadiin obat kanker dan jantung. Jadi bahkan dari bahaya pun bisa muncul harapan. Cuma ya, kalau kamu pengen piknik ke sana, ya siap-siap aja. Bukan makan siang bareng teman, tapi bareng 1000 ular lapar. Kalau kamu dikasih kesempatan, berani nggak ke pulau ular ini? Follow akun ini ya, biar kamu nambah pengetahuan terus setiap hari. Dan buat kalian yang mau belajar bikin animasinya, klik link di bio ya. Bye-bye! Bayangin ada komet raksasa yang datang dari luar tata surya kita, bukan dari sini, tapi dari bintang lain. Namanya 3I Atlas, komet antar bintang yang lagi bikin heboh dunia astronomi. Jadi gini,
3i Atlas ini nggak lahir dari tata surya kita. Ia datang dari sistem bintang lain, melintas begitu cepat, sampai gravitasinya matahari aja nggak sanggup nahan. Uniknya lagi, warnanya berubah-ubah. Teleskop ngelihat ekornya kayak pelangi kosmik, biru, hijau, bahkan ungu. Bayangin kalau 3i Atlas lewat deket bumi. Pasti semua orang udah panik lari-larian. Gak kebayang gimana jadinya. Jadi, gimana menurut kamu? Kira-kira ada lagi nggak tamu dari luar sana yang bakal mampir ke tata surya kita? Klik link di bio ya kalau mau belajar cara buat animasinya. Bye-bye. Kamu pikir gunung berapi aja yang bisa terus menyembur? Nih, ada lumpur yang gak pernah berhenti keluar sejak belasan tahun lalu. Namanya lumpur lapindo, letaknya di Sidoarjo, Jawa Timur. Mulai nyembur tahun 2006. Dan sampai sekarang belum berhenti. Awalnya, semburan ini muncul setelah pengeboran gas bumi. Tapi tiba-tiba, tekanan bawah tanahnya melonjak dan boom! Lumpur panas keluar tanpa henti. Yang bikin gila, lumpurnya udah nutup lebih dari 600 hektar tanah. Bayangin, itu seluas 800 lapangan bola. Dan yang lebih aneh lagi, gas dari lumpur itu bisa menyala. Kadang kalau disulut, apinya biru, kayak napas naga dari perut bumi. Bayangin kalau lumpur ini punya akun TikTok, captionnya pasti, "Masih aktif nih guys, siapa yang masih ingat aku?" Bumi kita emang penuh misteri ya. Kalau kamu suka fakta kayak gini, jangan lupa follow biar nggak ketinggalan kisah aneh tapi nyata dari alam. Baru isi Pertalite, tapi motor malah berebet kayak orang ngantuk. Banyak banget yang ngalamin hal sama belakangan ini. Katanya sih gara-gara Pertalite yang kualitasnya berubah. Tapi apa benar begitu? Awalnya, keluhan muncul dari pengendara di Jawa Timur. Banyak motor berebet. Bahkan mogok setelah isi Pertalite di beberapa SPBU. Pihak terkait langsung ambil sampel. Katanya hasil uji lab masih sesuai spesifikasi. Tapi anehnya, di lapangan banyak motor tetap berebet. Padahal uji lab bilang aman. Jadi, siapa yang salah? Bahan bakarnya atau jalur distribusinya? Ada juga dugaan kalau penyimpanan di SPBU nggak bersih. Atau tangki lama yang jarang dikuras. Jadinya bahan bakar bisa tercampur air atau endapan. Kalau motor kamu berebet setelah isi bensin, simpan struk, catat lokasi SPBU-nya, dan lapor ke layanan pengaduan BBM. Jangan langsung disalahin motornya ya. Kita sebagai pengguna punya hak atas BBM yang layak. Yuk lebih waspada. Dan jangan diam kalau dirugikan. Karena bensin bukan cuma soal harga, tapi juga kepercayaan. Pernah mikir nggak kenapa wayang bisa kelihatan sakral banget? Ternyata, sebelum jadi hiburan, wayang dulu dipakai buat manggil roh leluhur loh. Yap, asal-usul wayang ternyata nggak langsung dari Jawa loh, tapi dari ritual kuno zaman dulu banget, bahkan sebelum kerajaan berdiri. Awalnya, wayang bukan pertunjukan hiburan seperti sekarang, tapi bagian dari upacara spiritual untuk menghormati arwah leluhur. Mereka percaya bayangan wayang adalah media penghubung antara dunia manusia dan roh. Dan yang bikin mind-blowing, wayang awalnya nggak punya cerita Ramayana atau Mahabharata. Semua cerita waktu itu tentang dewa lokal dan kisah roh nenek moyang. Baru setelah masuk pengaruh India, wayang berubah jadi kisah epos seperti sekarang. Kata wayang itu dari kata bayang, artinya bayangan. Dulu, bayangan dianggap penghubung antara dunia nyata dan roh. Makanya, setiap pertunjukan wayang selalu bermain antara terang dan gelap, simbol dua sisi manusia. Sekarang kamu tahu kan, wayang itu bukan cuma tontonan, tapi peninggalan spiritual dari masa ribuan tahun lalu. Follow akun ini biar kamu nggak ketinggalan kisah budaya unik lainnya. Bayangin, satu negara di mana hampir separuh penduduknya butuh bantuan buat bisa bertahan hidup. Ini bukan film, tapi kenyataan. Dan itu terjadi di Sudan.
Sudan sekarang lagi ngalamin krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Konflik antara dua kekuatan militer bikin jutaan orang kehilangan rumah, makanan, dan masa depan. Semuanya mulai sejak April 2023, waktu dua pasukan besar, SAF dan RSF, rebutan kendali negara. Pertempuran mereka bikin lebih dari 30 juta orang butuh bantuan buat sekadar makan dan aman. Bayangin, lebih banyak orang yang kelaparan di Sudan dibanding gabungan dari Gaza dan Ukraina. Tapi dunia hampir nggak membicarakannya. Tapi, di tengah kekacauan, masih banyak warga lokal yang saling bantu. Masak bareng di dapur umum, ngajar anak-anak di tenda, dan tetap tersenyum meski kehilangan segalanya. Kita mungkin jauh dari sana, tapi rasa kemanusiaan nggak punya batas negara. Setiap bantuan, setiap cerita yang kita sebarkan, bisa jadi nyala kecil buat mereka. Yuk bantu suarakan kisah Sudan, cukup dengan share video ini, biar lebih banyak orang tahu dan peduli. Bayangin kalau bahan bakar mobil kamu dibuat dari tumbuhan, bukan minyak bumi. Namanya Bobby Boss, bahan bakar alternatif karya anak bangsa yang lagi heboh banget dibicarain. Bobby Boss ini dikembangin dari bahan nabati, hasil riset bertahun-tahun di Indonesia. Tujuannya, ganti bahan bakar fosil yang bikin bumi ngos-ngosan. Yang keren, Bobby Boss ini bisa dipakai di mesin bensin dan diesel loh. Katanya, performanya setara RON 98, tapi jauh lebih bersih buat lingkungan. Bobby Boss baru aja diluncurin di Jonggol, Bogor. Hebatnya lagi, semua bahan dan risetnya 100% dari Indonesia. Kalau Bobby Boss makin dikembangin, efeknya besar banget. Udara jadi lebih bersih, emisi karbon turun, petani lokal bisa bantu produksi bahan bakunya, dan Indonesia makin mandiri soal energi. Keren kan? Bayangin kalau semua kendaraan pakai energi bersih kayak gini, pasti bumi bakalan makin sehat. Dan buat kalian yang mau belajar bikin animasi kayak gini, klik link di bio ya. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, bumi mengalami salah satu peristiwa paling besar dalam sejarah kehidupan. Sebuah asteroid raksasa datang dari luar angkasa dan menabrak bumi dengan kekuatan yang luar biasa besar. Tempat jatuhnya berada di wilayah yang kini disebut Chicxulub di Meksiko. Saat menghantam, energi yang dilepaskan setara dengan ribuan bom nuklir yang meledak dalam satu waktu. Benturan itu menciptakan gelombang panas, kebakaran besar, dan tsunami yang melanda seluruh penjuru bumi. Setelah itu, debu dan asap tebal naik ke atmosfer, menutupi cahaya matahari selama berbulan-bulan. Tanpa sinar matahari, tumbuhan mati, suhu bumi menurun drastis, dan rantai makanan pun runtuh perlahan. Akibatnya, sebagian besar dinosaurus dan banyak makhluk hidup lain punah. Namun, tidak semuanya hilang. Beberapa hewan kecil, termasuk nenek moyang burung modern, berhasil bertahan hidup dan menjadi awal dari kehidupan baru di planet ini. Peristiwa ini menjadi titik balik besar dalam sejarah bumi. Akhir dari zaman dinosaurus dan awal bagi munculnya makhluk baru, termasuk manusia di masa depan. Sekarang para arkeolog pun telah menemukan beberapa jenis fosil dinosaurus yang kalian bisa lihat di museum. Goodbye, everyone! Remember to like and follow! I gotta run! Bayangkan kamu seorang musisi jenius, tapi kamu tidak bisa mendengar musik yang kamu ciptakan sendiri. Aneh kan? Tapi itulah kisah nyata Ludwig van Beethoven. Beethoven lahir di Jerman pada tahun 1770. Sejak kecil, ia sudah dikenal berbakat luar biasa dalam memainkan piano dan menggubah musik. Namun di usia 26 tahun, pendengarannya mulai melemah. Dan perlahan ia kehilangan kemampuan mendengar sepenuhnya. Bagi seorang musisi, itu seperti kehilangan segalanya. Tapi Beethoven tidak menyerah. Justru di masa ia benar-benar tuli, ia menciptakan karya terbesarnya, Simfoni ke-9 dengan lagu legendaris Ode to Joy. Saat karya itu dimainkan untuk pertama kalinya, penonton berdiri memberi tepuk tangan meriah. Namun Beethoven tidak mendengarnya. Ia hanya melihat ekspresi kagum orang-orang di hadapannya dan tahu bahwa musiknya telah menyentuh dunia. Beethoven dikenal keras kepala, emosional, dan perfeksionis.
Tapi mungkin justru itu yang membuat musiknya begitu jujur dan penuh perasaan. Dari kesedihan, amarah, sampai harapan, semuanya hidup dalam setiap nadanya. Ia membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari kreativitas. Kadang, dari keheningan, lahir suara yang paling indah. Bayangin, di bawah laut Indonesia ada raksasa besar yang lagi tidur. Tapi kalau dia bangun, seluruh pantai bisa ikut bergetar. BMKG baru-baru ini ngasih peringatan soal potensi gempa besar dari zona megathrust, zona di bawah laut tempat lempeng bumi saling dorong. Kalau energi itu dilepas sekaligus, gempanya bisa sampai magnitudo 9. Dan bahkan tsunami bisa setinggi 17 meter. Bayangin, ombaknya lebih tinggi dari gedung 5 lantai. Tapi tenang, BMKG dan BRIN udah bikin peta potensi gempa sejak 2017. Bahkan udah hitung tinggi tsunami di tiap daerah. Di Banten dan Lampung bisa 4-8 meter. Artinya bukan kita harus panik, tapi harus siap. Tahu jalur evakuasi, latihan bareng keluarga, dan pantengin info resmi dari BMKG. Bencana memang gak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa banget dikurangi. Yuk mulai dari sekarang jadi masyarakat yang siaga, sadar, dan selamat. Kalau semua kendaraan di dunia pakai bahan bakar ini, mungkin langit bakal biru lagi. Namanya Bobby Boss, bahan bakar baru dari nabati yang katanya super ramah lingkungan. Bobby Boss dibuat dari tumbuhan, seperti minyak nabati dan sisa organik, bukan dari fosil dinosaurus kayak bahan bakar biasa. Waktu dibakar di mesin, Bobby Boss ngeluarin emisi karbon yang jauh lebih rendah. Bahkan bisa netralin CO2 kalau proses produksinya dikelola dengan baik. Yang keren, limbah dari pembuatan Bobby Boss bisa dipakai lagi buat pupuk dan bahan energi lain. Jadi hampir nggak ada yang terbuang. Bayangin, bahan bakar satu ini bisa bikin udara bersih, tapi tetap bikin motor kamu ngebut. Kayak superhero, tapi eco-friendly. Kalau kita mulai beralih ke energi hijau kayak Bobby Boss, bumi bakal lebih lega napasnya. Yuk, dukung bahan bakar nabati, karena masa depan gak harus kotor. Klik link di bio buat belajar bikin animasinya. Bayangkan sebuah desa kecil di Sumbawa tahun 1815. Anak-anak bermain di sawah. Nelayan menyiapkan perahu dan Gunung Tambora berdiri megah di kejauhan. Ia bukan sekadar gunung, tapi bagian dari hidup, dari rumah, dari harapan setiap orang di sini. Lalu bumi berbisik, getaran lembut, asap tipis dari puncak gunung. Namun, siapa yang menyangka bahwa ini adalah pertanda amarah alam yang akan meledak? Malam 10 April tiba. Langit berubah merah. Ledakan terdengar hingga melintasi lautan. Lava dan abu panas turun, menelan rumah dan ladang. Warga berlari tanpa arah, memanggil keluarga yang tak lagi menjawab. Abu Tambora terbang tinggi ke langit dan menutupi desa-desa di sekitarnya. Ladang-ladang porang, padi dan jagung tertimbun abu. Sungai dan jalanan berubah menjadi kelabu. Warga kehilangan rumah, ternak, dan sumber penghidupan mereka. Lapar dan dingin melanda desa-desa di kaki gunung, namun mereka berpegangan pada satu sama lain, saling membantu meski hati dipenuhi kesedihan. Hari-hari berlalu, dan perlahan kehidupan mulai muncul kembali. Dari abu dan kehancuran, penduduk membangun kembali rumah mereka, menanam kembali ladang yang tersisa, dan menata desa mereka dengan tekad yang baru. Hutan di kaki gunung kembali hijau, burung-burung kembali berkicau, dan sungai yang keruh perlahan jernih kembali. Tambora kini sunyi, tetapi kisahnya tetap hidup di hati yang selamat. Dari bencana, manusia belajar untuk bangkit, menjaga alam, dan menanam harapan. Di luar angkasa tidak ada udara, tidak ada suara, hanya keheningan dan kegelapan tanpa batas. Namun di tengah kehampaan itu, manusia bisa melayang bebas,
terlindungi oleh sebuah karya luar biasa, baju luar angkasa. Suhu di luar angkasa bisa mencapai lebih dari 100 derajat saat terkena matahari, lalu turun hingga minus 150 derajat saat berada di bayangan planet. Tanpa perlindungan, tubuh manusia tak akan bertahan lebih dari beberapa detik. Tapi di balik tampilan putihnya, baju ini menyimpan keajaiban teknik. Terdiri dari belasan lapisan berbeda, mulai dari pelindung radiasi, sistem pendingin, hingga jaringan pipa udara. Setiap lapisan punya fungsi penting untuk menjaga astronot tetap hidup dan nyaman. Di laboratorium NASA, para insinyur dan teknisi menguji setiap bagian baju ini dengan ketelitian luar biasa. Tekanan, suhu, bahkan ketahanan terhadap debu mikro, semuanya diuji karena di luar angkasa, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Lapisan terluar dirancang untuk menahan benturan mikrometeorit, radiasi, dan panas ekstrim. Sementara di dalamnya, sistem pendingin mengalirkan air di seluruh tubuh, menjaga suhu tetap stabil, bahkan saat berada langsung di bawah sinar matahari. Ransel besar di punggung mereka bukan sekedar tas. Di dalamnya ada oksigen untuk bernafas, sistem pembuangan karbon dioksida, dan perangkat pendingin udara. Inilah jantung kehidupan bagi setiap astronot di luar angkasa. Sebelum keluar dari pesawat, butuh waktu berjam-jam untuk mengenakan satu setel spacesuit. Setiap sambungan, setiap segel udara harus tertutup rapat. Begitu semuanya terkunci, astronot siap menantang kehampaan. Tahukah kamu, banyak bagian dari baju luar angkasa pertama dijahit dengan tangan. Pada tahun 1960-an, para penjahit perempuan di pabrik khusus NASA bekerja dengan presisi milimeter, menjahit masa depan manusia di luar bumi, satu jahitan demi satu jahitan. Kini para peneliti terus menyempurnakannya. Mereka meneliti kain baru, bahan super ringan, dan teknologi pintar agar baju astronot generasi berikutnya lebih fleksibel dan tahan lama. Semua demi satu tujuan, menjaga manusia tetap hidup di dunia yang tak mengenal ampun. Dan saat seorang astronot berdiri di atas permukaan bulan, baju itu menjadi pelindung terakhir antara hidup dan kehampaan. Lo tahu nggak, pemerintah rencana ganti tabung gas LPG di rumah lo jadi DME. Yup, gas baru, namanya dimethyl ether. Katanya biar nggak tergantung impor LPG. Sekarang nih, Indonesia ngabisin 8,5 juta ton LPG tiap tahun, tapi cuma bisa produksi 1,3 juta ton sendiri. Sisanya, impor coy. Makanya muncul ide, ya udah kita bikin gas sendiri aja dari batu bara. DME katanya bisa dipakai di tabung dan kompor yang mirip LPG, nyala biru, emisi lebih rendah, dan bisa diproduksi lokal. Tapi, ada tapinya. Nilai kalornya lebih kecil, jadi masak mie instan bisa jadi butuh waktu lebih lama. Belum lagi, proyeknya baru siap 2026, dan investornya sempat mundur karena nggak ekonomis. Jadi pertanyaannya bukan kapan DME ganti LPG, tapi apakah nanti gasnya nyala duluan atau proyeknya yang keburu padam? Bayangin, ada sahabat Nabi yang selalu setia dan jujur, sampai dijuluki Ashidik. Siapa dia? Nah, orang hebat itu namanya Abu Bakar Ashidik radhiyallahu anhu, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama umat Islam. Yuk kita intip kisahnya. Dia lahir di Mekah tahun 573 Masehi. Dari muda, Abu Bakar dikenal jujur, rendah hati, dan selalu membantu orang. Abu Bakar selalu menemani Nabi, termasuk hijrah ke Madinah. Bayangin, dia ikut jalan jauh di malam gelap cuma berdua dengan Nabi, tapi tetap tenang dan setia. Julukan Ashidik diberikan karena dia selalu membenarkan kebenaran Nabi, termasuk saat Nabi bercerita tentang Isra Mi'raj. Jadi dia sahabat yang selalu menjaga kebenaran. Abu Bakar juga ikut berperang membela umat Islam. Dia dikenal berani dan tegas, selalu berada di garis depan untuk melindungi Nabi dan sahabat lainnya. Keberaniannya jadi contoh nyata keteguhan iman. Kalau Abu Bakar hidup zaman sekarang, dia pasti jadi teman yang selalu mengingatkan kita untuk melakukan yang benar dan jadi teladan kesetiaan, keberanian, serta kejujuran.
Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi, meninggalkan jejak sejarah sebagai khalifah pertama yang adil dan sahabat Nabi yang setia. Kisah hidupnya tetap menjadi inspirasi bagi semua umat Islam, mengajarkan tentang keimanan, keberanian, dan keteladanan. Mau tahu kisah inspiratif sahabat Nabi lainnya? Jangan lupa follow @JuicyClayMotion biar nggak ketinggalan. Kalau kamu pikir korupsi itu masalah zaman modern, well, ternyata manusia udah bermain nakal soal ini sejak ribuan tahun lalu. Bayangin, di Mesir kuno, ada pejabat yang nilep pajak gandum buat dirinya sendiri. Di Romawi, suap dan sogokan jadi hal biasa buat naik jabatan. Dan di Tiongkok, zaman dinasti, ada pepatah lama yang bilang, air jernih tak punya ikan, pejabat terlalu jujur tak punya pengikut. Alias, ya nyindir yang terlalu bersih malah dianggap aneh. Masuk ke era modern, korupsi makin canggih. Kalau dulu pakai karung beras, sekarang bisa pakai rekening luar negeri. Kalau dulu disuap pakai emas, sekarang bisa lewat proyek atau konsultan. Tapi lucunya, dari dulu sampai sekarang, alasan para pelakunya tetap sama. Demi rakyat. Padahal ya, rakyatnya cuma dapat sisa senyum di berita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal kepercayaan yang dicuri. Dan sejarah nunjukin satu hal. Semakin tinggi jabatannya, semakin berat tanggung jawabnya. Kalau nggak kuat iman, ya bisa jatuh ke lubang yang sama lagi. Kalau di negara kamu, ada korupsinya juga nggak? Kalian masih ingat nggak? Waktu kita dikasih tahu kalau libur sekolah cuma 2 minggu aja. Tapi kenyataannya malah sampai 2 tahun. Yap, itulah awal mula pandemi COVID-19. Momen yang mengubah seluruh dunia cuma dalam hitungan minggu. COVID-19 pertama kali muncul di akhir 2019 di kota Wuhan, Tiongkok. Nama aslinya itu SARS-CoV-2. Jenis baru dari keluarga besar virus corona yang udah ada sejak tahun 1960-an. Yang bikin dunia kaget, penyebarannya super cepat. Dalam hitungan bulan, semua orang di dunia harus hashtag di rumah aja. Sekolah, kantor, bahkan konser, semuanya pindah ke layar. Tapi di sisi lain, langit kota jadi lebih biru, udara bersih, dan bumi seolah dapat waktu buat napas lagi. Dan siapa sangka, 2 minggu libur itu bikin kita semua jadi ahli Zoom, masker, dan tiap hari di rumah aja buat meeting online. Dari libur 2 minggu yang jadi 2 tahun, kita belajar satu hal penting. Kesehatan itu nggak bisa ditunda. Yuk, tetap jaga kebersihan dan hargai waktu bersama. Bayangin main tenis, tapi di lapangan yang lebih kecil, dikelilingi kaca, dan bolanya bisa mantul kemana aja. Kedengerannya seru kan? Nah, padel pertama kali muncul di Meksiko tahun 1969, diciptakan oleh bangsawan bernama Enrique Corcuera. Karena halaman rumahnya sempit, dia pasang dinding kaca di sekeliling lapangan tenisnya supaya bola nggak keluar. Dan tanpa sengaja, lahirlah olahraga baru. Temennya, Alfonso de Hohenlohe, membawa padel ke Spanyol. Dan di sana langsung jadi tren besar. Dari Spanyol, olahraga ini menyebar ke Argentina. Dan di tahun 1990-an, padel jadi olahraga paling populer kedua setelah sepak bola. Kompetisi pertamanya digelar tahun 1992 lewat FIP World Padel Championship yang jadi tonggak awal padel diakui secara internasional. Sekarang, turnamen-turnamen padel profesional punya hadiah luar biasa. Turnamen besar seperti Premier Padel Major kasih total hadiah sekitar 9 miliar rupiah. Sementara turnamen tim Hexagon Cup punya hadiah gila-gilaan, 20 miliar rupiah. Nah, yang menarik, padel juga lagi booming di dunia Arab. Di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, lapangan padel tumbuh di mana-mana, dari Riyadh sampai Dubai. Pemerintah bahkan dukung penuh lewat program Vision 2030 buat menjadikan padel bagian dari gaya hidup sehat dan modern. Nah, bukan cuma di luar negeri aja, padel juga mulai naik daun di Indonesia. Sekarang,
Ada lebih dari 30 juta pemain padel di seluruh dunia, termasuk ribuan pemain baru di Asia Tenggara. Bahkan bintang seperti Ronaldo, Beckham, dan Rafael Nadal juga punya lapangan padel pribadi. Dari halaman rumah di Meksiko sampai ke istana di Arab dan kini hadir di Indonesia, padel membuktikan kalau olahraga bisa lahir dari ide sederhana dan tumbuh jadi fenomena global. Jadi kalau kamu bingung nyari olahraga baru, mungkin saatnya coba padel. Pernah nggak kebayang ada gunung meletus yang suaranya bisa terdengar sampai ribuan kilometer jauhnya? Yep, itu bukan film fiksi, tapi beneran terjadi di Indonesia. Namanya Gunung Krakatau. Wow! Jadi gini ceritanya. Krakatau itu ada di Selat Sunda, di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Dulu sebelum tahun 1883, gunung ini kelihatan biasa aja. Tapi diem-diem, di dalam perut buminya, tekanan magma mulai menumpuk. Sampai akhirnya, di bulan Agustus 1883, Krakatau nggak tahan lagi. Tanggal 26 Agustus, boom! Dia meledak dengan kekuatan luar biasa. Ledakannya tuh sampai terdengar di Australia. Dan gelombang kejutnya bahkan mengelilingi bumi sampai 7 kali. Oh my goodness. Akibatnya, langit jadi gelap total. Abu beterbangan kemana-mana dan terjadi tsunami besar yang menerjang pesisir Banten dan Lampung. Lebih dari 36.000 orang kehilangan nyawa dan sebagian Pulau Krakatau literally hilang dari peta. Dari situ, abu letusan Krakatau juga bikin langit di seluruh dunia berubah warna. Orang-orang di Eropa waktu itu ngelihat langit merah keunguan selama berminggu-minggu. Katanya, pelukis terkenal Edvard Munch sampai terinspirasi dari langit itu buat lukisannya The Scream. Tahu nggak setelah itu ada apa? Beberapa dekade kemudian, dari bawah laut muncul gunung baru. Kita kenal sekarang sebagai Anak Krakatau. Dia muncul tahun 1927 dan sampai sekarang masih aktif loh. Bisa dibilang, Anak Krakatau itu anak muda yang lahir dari letusan besar orang tuanya dulu. Jadi, dari satu letusan besar di Indonesia, dunia bisa ikut berubah. Keren dan serem juga ya, betapa kuatnya alam, tapi juga ngingetin kita buat nggak pernah meremehkan kekuatan bumi. Bayangin, manusia ribuan tahun lalu bisa mindahin batu seberat truk tanpa mesin, tanpa roda, tanpa wifi. Gimana caranya coba? Piramida Mesir udah berdiri lebih dari 4.000 tahun. Tapi sampai sekarang, para ilmuwan masih debat. Gimana caranya bangunan segitu presisinya bisa dibuat tanpa teknologi modern. Setiap batu piramida beratnya bisa sampai 70 ton loh. Dan ada lebih dari 2 juta batu disusun sedemikian rapi, tanpa semen. Gak ada catatan pasti. Tapi, para ahli punya beberapa teori keren. Ada teori bilang mereka pakai jalur air dan lumpur buat ngeluncurin batu kayak seluncuran air. Tapi yang paling bikin merinding, katanya mereka bisa mengangkat batu pakai suara dan getaran. Yang aneh lagi, posisi piramida ternyata sejajar sama bintang Orion. Kayak mereka sengaja bikin peta langit raksasa di bumi. Atau jangan-jangan batu-batunya punya model levitasi bawaan. Tinggal pencet tombol, nging, langsung terbang. Apapun rahasianya, piramida bukti kalau manusia zaman dulu udah bisa bikin hal mustahil jadi nyata. Gimana menurut kamu? Tahu nggak, makanan yang bikin kamu bahagia 5 menit bisa bikin ginjal kamu kerja lembur seumur hidup. Yap, fast food memang enak. Tapi di balik rasanya yang gurih dan praktis, tersembunyi ancaman besar buat ginjal kita. Sebagian besar makanan cepat saji mengandung garam dan fosfat buatan supaya rasanya lebih kuat dan awet. Tapi sayangnya, 2 zat ini bikin ginjal kerja ekstra buat menyeimbangkan cairan dan racun dalam tubuh. Yang lebih parah, penelitian menunjukkan orang yang sering makan fast food punya risiko 2 kali lipat terkena penyakit ginjal kronis. Bahkan sebelum usia 35 tahun, yang bikin miris, tubuh kita nggak bisa langsung ngerasa sakit ginjal. Jadi walau masih muda dan aktif, bisa aja ginjal kamu udah mulai kewalahan tanpa kamu sadar. Mulailah pelan-pelan, kurangi fast food,
perbanyak air putih, dan makan makanan segar. Ginjal kamu cuma sepasang, rawat sebelum nyesal. Kalau kamu sayang ginjalmu, yuk mulai hidupin gerakan ginjal sehat, kurangi fast food, perbanyak air putih, dan jaga tubuhmu tetap seimbang.